Bab 731. Pertemuan Dewi Bunga dan Bayi Kecil. Sosok tampan dengan rambut putih muncul di depan Dewi Bunga, wajahnya terlihat sangat marah memandang leluhur Chang. Entah kenapa saat leluhur Chang melihat wajah menyeramkan pria itu dia seperti pernah melihatnya, dan aura mengerikan dari pria ini dia seperti pernah merasakannya dulu. Kamu siapa? Ucap leluhur Chang dengan takut. Entahlah, ucap Bayi Kecil dengan suara tenang tapi penuh niat membunuh. Sebuah lubang hitam muncul di belakang leluhur Chang, lalu lubang hitam itu mengisap roh leluhur Chang secara perlahan. Kamu Kaisar Harimau. Tidak mungkin, Kaisar Harimau telah mati sejak ratusan juta tahun lalu, ucap leluhur Chang dengan gila. Dia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan orang yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Langit. Tak lama roh leluhur Chang langsung ditelan tanpa sisa, jelas kalau sekarang dia benar-benar telah mati sepenuhnya. Wanita bawahan Dewi Bunga tercengang saat melihat Bayi Kecil, dia tidak pernah berpikir kalau Kaisar Harimau akan muncul di alam bunga tapi berkat Kaisar Harimau juga dia dan Dewi Bunga selamat. Aku tidak menyangka kalau orang ini masih hidup setelah meledakkan dirinya, ucap Bayi Kecil sedikit menghela nafas. Padahal dia datang ke sini karena khawatir dengan Dewi Bunga tapi dia tidak menyangka kalau kekhawatirannya ternyata benar, untuk dia cepat datang kalau tidak mungkin hal buruk terjadi kepada Dewi Bunga. Apa kamu, Yinghua atau Dewi Bunga langsung memeluk Bayi Kecil saat dia berbalik, dan seketika Bayi Kecil terdiam mematung setelah dipeluk oleh Yinghua. Bayi Kecil lalu melihat Yinghua yang memeluk sambil ada air mata jatuh ke wajah cantiknya itu. Maafkan aku, ucap Bayi Kecil tahu akan kesalahan yang dia lakukan terhadap wanitanya ini. Lain dengan Lin Fenger yang selalu bersamanya sejak dia bereinkarnasi, sedangkan Dewi Bunga sudah sangat lama dia tinggalkan jadi karena itu Bayi Kecil merasa sangat bersalah terhadap wanitanya yang satu ini. Tidak masalah, selama kamu baik-baik saja, ucap Dewi Bunga dengan senyum di wajahnya walau air mata masih saja jatuh. Tenang saja aku tidak lagi meninggalkan kamu, ucap Bayi Kecil sambil menghapus air mata wanita cantik itu. Dewi Bunga mengangguk tersenyum kepada Bayi Kecil. Dia sangat senang dengan kedatangan Bayi Kecil sekarang karena itulah hatinya yang rindu akan Bayi Kecil telah terobati. Baiklah, mana tehnya? Suamimu kembali tapi tidak ada teh di sini. Ais wanita nakal, ucap Bayi Kecil mencoba membuat suasana menjadi lebih hidup. Iya? Jier cepat ambilkan teh terbaik kita, aku akan melayani suamiku dulu, ucap Yinghua agak kaku. Mendengar perkataan kaku dari dewinya sendiri Jier yang dipanggil Dewi Bunga tadi pun hanya mengangguk. Lalu dia juga langsung pergi setelah diperintah oleh Dewi Bunga mengambil teh untuk Bayi Kecil. Setelah itu Bayi Kecil dan Yinghua pun duduk di meja halaman itu, sekarang dengan matinya leluhur Chang maka racun di tubuh Yinghua juga telah hilang sepenuhnya. Suami, bukankah kamu biasanya bersama saudaramu? Kemana dia? Tanya Dewi Bunga kepada Bayi Kecil. Dia sedang sibuk mengurus alamnya sendiri sekarang. Sejak kami datang ke alam langit masih banyak hal yang belum bisa kami mengerti, ucap Bayi Kecil menghela nafas berat. Tentang apa? Tanya Dewi Bunga. Bayi Kecil lalu menceritakan beberapa pengalaman mereka sejak naik ke alam langit. Setelah mendengar itu Dewi Bunga pun mengerutkan keningnya bisa dibilang Dewi Bunga seperti mengetahui siapa orang yang melakukan itu semua. Apakah ada orang yang kamu curigai? Tanya Bayi Kecil. Dewi Bunga menggelengkan kepala. Dia masih bingung dengan semua yang terjadi selama ini, dan jika ini benar maka alam langit pasti akan berada di dalam kehancuran lagi. Tapi menurutku kamu pasti punya seseorang yang harusnya dicurigai bukan? Tanya Bayi Kecil dengan mencubit hidung Dewi Bunga. Kamu, sakit, ucap Dewi Bunga sambil menyentuh hidungnya yang dicubit Bayi Kecil. Hahaha, melihat betapa merahnya wajah Dewi Bunga membuat Bayi Kecil tertawa bahagia. Sebenarnya aku punya seseorang yang aku curigai tapi, menurutku belum pasti dia, ucap Dewi Bunga agak ragu. Apakah mungkin itu Dewa Laut Darah? Ucap Bayi Kecil dengan serius. Mendengar perkataan Bayi Kecil wajah Dewi Bunga kaget, padahal dia belum memberitahu Bayi Kecil tapi dia sudah tahu siapa orang yang akan dicurigai. Jangan kaget, aku dan kakakku memang merasakan hal yang sama saat Dewa Laut Darah mengaku dirinya seorang Kaisar Langit. Aku sudah curiga saat itu juga. Ucap Bayi Kecil. Menurutnya mana mungkin Dewa Laut akan begitu sombong mengatakan dirinya adalah Kaisar Langit dan terlebih orang itu juga dulu tidak berani untuk berbicara bahkan menatap Bayi Kecil. Tapi anehnya tiba-tiba orang itu menjadi berani dan bahkan menjadi salah satu dewa penguasa terkuat di alam langit.
ditambah dengan cerita dari makhluk laut dulu saat dia dan Lin Tian masih di dunia dewa memperkuat kecurigaannya terhadap orang ini. Iya, mungkin suami tahu kalau selama ini dewa laut sangat ingin membuka dunia dewa, tidak bisa dibilang pembatas tapi formasi yang telah dipasang oleh Kaisar Langit, ucap Dewi Bunga dengan wajah serius. Baik kecil diam, dia seperti merasa kalau dunia dewa mungkin memiliki sesuatu yang berharga dan kemungkinan karena itulah orang ini senagat ingin ke dunia dewa. Atau mungkin ada senjata kuat berada di sana yang dapat membuat mereka mencapai kekuatan itu, tapi bagaimanapun ini hanya teori dia yang melihat dari pandangan yang berbeda. Kalau memang begitu mari ku bantu kamu menyelesaikan masalah di sini dulu, ucap bayi kecil dengan senyum. Bagaimana caranya? Tanya Dewi Bunga. Bayi kecil tersenyum lalu dia berubah menjadi seekor kucing putih yang imut. Melihat keimutan dari kucing di depannya membuat Dewi Bunga langsung memeluk bayi kecil. Istriku sayang, bisakah kamu memeluknya pelan-pelan? Aku bisa mati, ucap bayi kecil yang nafasnya sesak karena dua harta berharga Yinghua. Maaf suamiku, ucap Dewi Bunga malu. Tidak masalah, aku akan menggunakan wujud ini untuk jalan-jalan di alam bunga, ucap Lin Tian kepada Dewi Bunga. Tapi kamu harus kembali dengan cepat, ucap Dewi Bunga dengan wajah sedih. Mendengar itu bayi kecil tersenyum, dia lalu memberikan kotak berisi pil pemberian dari Lin Tian sebelumnya. Saat melihat pil itu wajah Dewi Bunga sangat senang, dia langsung menyimpan kotak itu ke dalam cincin spesialnya. Baiklah kamu tunggu di rumah, aku akan kembali, ucap bayi kecil. Hati-hati, balas Dewi Bunga. Bab 732, Alam Rahasia. 1 bulan berlalu, di alam kehancuran Lin Tian masih tenang dalam pelatihannya, dia juga terlihat sedang membuat formasi waktu untuk latihannya. Selama sebulan ini Lin Tian pun hanya beberapa kali keluar dan selebihnya dia lakukan untuk berlatih di ruangan rahasia, sedangkan urusan alam kehancuran diserahkan kepada Lan Jingyi. Sepertinya aku tidak bisa terus begini, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Meskipun dia sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi tapi tidak ada kemajuan sedikitpun ke alam selanjutnya yang membuat Lin Tian agak tidak berdaya. Untuk mencapai alam dewa penguasa benar bukan hal yang mudah bahkan ada kultivator alam dewa surgawi yang butuh waktu puluhan atau ratusan juta tahun untuk mencapai alam dewa penguasa. Hal ini juga berlaku untuk Lin Tian yang sekarang, dia harus menemukan beberapa peluang agar bisa maju ke alam dewa penguasa. Lin Tian berpikir sejenak sebelum ingat kalau kakak sepupunya adalah dewa penguasa, dia langsung tersenyum dan keluar dari tempat latihannya. Saat dia keluar Lin Tian berjalan-jalan di sekitar area istana yang sudah banyak berubah, kebanyakan tempat dihiasi oleh berbagai bunga dan hal lainnya. Di taman Lin Tian melihat seorang nenek tua yang sedang menyapu dengan tenang dan juga dia terlihat menikmati hal yang dia lakukan itu. Lin Tian tersenyum dia lalu berbalik pergi mencari Mu Jinger, dan di halaman tak jauh dari sana Lin Tian melihat Mu Jinger sedang bersama dengan Mu Luer duduk sambil tersenyum dan tertawa bersama. Lin Tian pun mendekat ke arah mereka dengan tenang, saat keduanya melihat Lin Tian ada sedikit senyum di wajah mereka dan Mu Luer langsung melambaikan tangan kepada Lin Tian. Kakak laki-laki ke sini, ucap Mu Luer dengan senyum. Lin Tian mengangguk, dia pun duduk bersama dengan keduanya di sana terlihat kalau Mu Jinger menyukai tinggal di sini membuat Lin Tian cukup senang. Ada alasan lain kenapa Lin Tian membiarkan Mu Jinger tinggal di sini, itu karena dia adalah dewa penguasa dengan adanya dia maka mungkin tidak akan ada yang terlalu berani melawan alam kehancuran. Tapi saat Lin Tian memikirkan kelompok misterius itu wajahnya terlihat agak kusam, orang-orang ini sungguh sangat merepotkan bagi dia dan juga alam lainnya. Adik Aner, kenapa kamu terlihat agak kusam begitu? Tanya Mu Jinger. Tidak apa-apa kak. Oh iya kak ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu soal kultivasi, ucap Lin Tian kepada Mu Jinger dengan tenang. Kamu belum bisa melihat pintu untuk maju ke alam dewa penguasa? Tanya Mu Jinger dengan senyum lembut. Begitulah, sejak aku naik ke tingkat tinggi dewa surgawi aku belum melihat sedikit pun jalan, padahal aku sudah menggunakan pagoda waktuku, ucap Lin Tian serius. Mendengar hal itu Mu Jinger mengerti dia mengatakan beberapa pengalamannya kepada Lin Tian saat dia naik ke alam dewa penguasa. Ternyata Mu Jinger naik ke alam dewa penguasa karena dia sudah menguasai hukum es serta beberapa keberuntungan di suatu alam rahasia yang aneh. Lin Tian yang mendengar itu terdiam, memang syarat pertama harus bisa menguasai hukum yang kita miliki, tapi itu bagi Lin Tian tidak terlalu sulit.
Kakak maksud kalau di alam rahasia itu memiliki energi yang berbeda dari alam langit. Ucap Lin Tian kaget. Bukan berbeda tapi bagaimana ya? Bisa dibilang seperti alam itu dibuat khusus untuk seseorang yang akan naik ke alam dewa penguasa, ucap Mu Jinger agak ragu. Dia pun yang telah masuk ke alam itu pun tidak terlalu mengerti dengan sistem alam rahasia itu, yang dia tahu banyak monster dengan berbagai elemen dan hukum di dalam sana. Yang lebih luar biasa adalah semua monster dan binatang iblis di sana semuanya berada di alam dewa surgawi. Jadi untuk masuk ke sana itu hanya seseorang yang berada di alam dewa surgawi bisa masuk, dan jika kita naik ke alam dewa penguasa di dalam alam itu maka kita langsung akan ditarik keluar saat itu juga. Jadi intinya alam itu hanya menerima orang yang berada di alam dewa surgawi ke bawah, ucap Lin Tian yang mengerti dengan cerita Mu Jinger. Mu Jinger mengangguk dia juga tak lupa menceritakan pembagian tentang alam rahasia itu kepada Lin Tian, di alam itu terbagi menjadi 10 tingkat. Dan setiap tingkat itu akan semakin berbahaya, dulu saat dia masuk pun hanya dapat mencapai tingkat ke-7 dan biasanya kesempatan untuk naik ke alam dewa penguasa ada di tingkat ke-7 itu. Lin Tian terdiam, jika begitu dia yakin kalau tingkat pertama itu setidaknya untuk alam dewa ilahi tingkat rendah, dan maka seterusnya akan naik sesuai tingkatan di alam itu. Dan tidak berkemungkinan kalau di tingkat yang lebih rendah dari alam itu tidak ada monster atau makhluk di dewa surgawi. Kapan dibuka lagi alamnya kak? Tanya Lin Tian serius. Sudah hampir 10 juta tahun sejak alam itu di terakhir kali, jadi menurut kakak mungkin dalam beberapa tahun lagi paling lama 5 tahun, ucap Mu Jinger setelah berpikir. Lin Tian mendengar itu mengerutkan kening, berarti dia masih ada waktu 5 tahun dia mempunyai waktu untuk bersiap tapi. Apa kamu ragu bisa masuk atau tidaknya begitu? Tanya Mu Jinger. Aku adalah penguasa alam menurut kakak apakah penguasa lain akan mau memberiku kebebasan untuk masuk ke sana? Tanya Lin Tian. Tentu saja, mereka pasti tidak akan melarangmu yang sekarang hanya di alam dewa surgawi tapi mungkin saja akan ada beberapa masalah nanti. Tapi kamu memiliki kakek dan juga pamanmu jadi mungkin tidak terlalu sulit, ucap Mu Jinger. Dia juga agak ragu karena Lin Tian termasuk penguasa yang terlemah pasti akan ada orang-orang yang membuat dirinya kesulitan. Iya, aku akan mencoba, tapi di mana alam rahasia itu kak? Tanya Lin Tian. Mu Jinger menjawab pertanyaan Lin Tian itu dengan tenang, sebenarnya portal masuk ke alam itu berbeda-beda. 10 juta tahun lalu portal masuk itu berada di suatu wilayah alam bintang dan sekarang keberadaan portal alam itu belum bisa dipastikan. Jadi bisa dibilang biasanya tanda kemunculan alam rahasia itu ditandai dengan kegelapan dan akan ada teriakan aneh seperti lolongan naga yang sangat menyedihkan di alam itu. Dan saat itu juga seluruh penguasa dapat merasakan di mana alam itu terbuka. Jika alam itu terbuka maka seluruh penguasa akan melakukan pertemuan membahas masalah alam rahasia itu. Bab 733, Lin Sang keluar dari pengasingan. Ini terlihat akan sulit, ucap Lin Tian agak tak berdaya. Sejenak Lin Tian terdiam memandangi langit, dia sekarang adalah dewa surgawi tingkat tinggi memang dia bisa bersaing melawan dewa penguasa tingkat rendah tapi tetap saja dia memiliki batasan. Tubuh 8 elemennya juga butuh peningkatan, meskipun dia memiliki banyak seni bela diri maupun teknik yang kuat bahkan seorang Master Array pun tetap tidak akan mungkin menggunakan seluruh kekuatannya secara bersamaan. Apalagi kalau array atau formasi harus memiliki waktu agar bisa dibuat, sekarang dia hanya bisa berpikir untuk berjalan langkah demi langkah untuk masalah kekuatannya ini. Adik jangan terlalu berpikir keras, aku yakin pasti akan ada jalannya juga, ucap Mu Jinger lembut kepada Lin Tian. Oh iya kak di mana Lan Jingyi? Tanya Lin Tian serius. Dia sedang pergi melihat perkembangan di Pulau Mutiara, jawab Mu Jinger kepada Lin Tian. Mendengar itu Lin Tian mengangguk dia memang ingat soal Pulau Mutiara. Dan lagi sejak setelah dia mengadakan pertemuan dengan ahli kuat alam kehancuran lainnya, mereka setuju untuk membantu mengembangkan pulau itu. Lin Tian tersenyum, Pulau Mutiara akan jadi pulau besar nantinya dan dia yakin mungkin akan ada pria kuat yang lahir di pulau itu nantinya. Di halaman lain Ming Bier selalu tampak memperhatikan Lin Tian, meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya tapi dia sedikit serius saat melihat Lin Tian keluar sebelumnya. Anak ini belum berumur 100 tahun tapi sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak. Ini sungguh seorang jenius, ucap Ming Bier dengan wajah kusam. Dia berpikir kalau Lin Tian ini memang jenius, apalagi cara dia memimpin alam kehancuran ini juga bisa dibilang luar biasa bagi dia yang jarang mengagumi seorang penguasa.
Bahkan mungkin menurut dia Titka hanya dia sendiri yang berpikir demikian apabila penguasa lain melihat Lin Tian, karena itu dia masih sangat ingin tahu tentang Lin Tian. Apalagi setelah nama Lin Tian juga bermarga Lin, jadi tentu dia akan mencari tahu semua hal itu, jika belum maka dia tidak akan kembali ke alam elemen. Mari kita lihat, beberapa tahun lagi mungkin alam rahasia itu terbuka, kemungkinan anak ini akan masuk ke dalamnya, ucap Ming Bier dengan senyum di wajahnya. Di alam elemen, sesosok keluar dari pintu rahasia yang mana pintu itu telah lama tertutup. Saat sosok itu keluar wajahnya terlihat tenang, dia berjalan keluar dan langsung menghilang dari tempat itu. Swiss, Ice, apa yang harus aku katakan pada ayahku soal ibu, ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Dia tidak tahu apa lagi yang akan diperbuat ayahnya jika tahu ibunya sendiri keluar dari alam elemen untuk pergi ke alam lain. Apa maksudmu, ada yang ingin kamu katakan? Ucap suara yang mendominasi terdengar di telinga Lin Fang yang sudah mulai gemetaran. Sial, ucap Lin Fang dengan wajah sedih. Ah, ayah kamu keluar. Kenapa begitu cepat? Ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Mendengar perkataan anaknya itu, pria tampan tersebut menatapnya dengan dingin. Tentu melihat tatapan ayahnya ini dia jelas akan mendapatkan pukulan jika berbicara omong kosong lagi. Begini, ibu pergi ke alam kehancuran untuk mencari tahu tentang kaisar baru di alam itu, ucap Lin Fang dengan gugup. Ho, kenapa dia sangat peduli dengan kaisar baru alam kehancuran itu? Tanya pria itu. Pria itu adalah ayah Lin Dong bernama Lin Sang, salah satu dewa penguasa yang kuat juga di alam langit, tapi tentu sama dengan Lin Dong sifat ayahnya ini tidak terlalu suka mengungkapkan kekuatannya. Jadi hanya beberapa orang yang tahu kalau ayahnya ini sangat kuat, bahkan Kaisar Langit sangat menghormati dirinya jika bertemu dengan ayah Lin Dong ini. Lin Fang menceritakan tentang kenapa Ming Bier ke alam kehancuran. Setelah mendengar cerita anaknya itu, wajah Lin Sang berubah serius. Jika itu benar ada hubungan dengan anak kesayangannya, maka dia harus melihat juga bagaimana sikap pria muda itu. Apalagi jika anak muda itu adalah cucunya sendiri, tentu dia akan membawa pulang cucunya meskipun harus bertarung dengan Mu Chao. Bagaimanapun hanya dia yang cocok merawat cucunya itu, apalagi setelah mendengar kehebatan Lin Tian di saat acara pertunangan yang batal antara putri alam es itu. Jika itu benar maka aku harus membawa cucuku kembali ke sini, tidak akan kubiarkan orang tua sialan itu menjaga cucuku, ucap Lin Sang dengan penuh semangat. Itu, ayah, dua putri Mu Chen sedang bersama dengan anak itu, kemungkinan menurutku dia benar anak kakak laki-laki sebesar 70%, ucap Lin Fang dengan serius. Tentu setelah dia tahu cerita tentang Lin Tian dia tidak diam saja, dia langsung mencari semua informasi yang terkait dengan pemuda itu ke alam kehancuran. Dan hasilnya sungguh membuat dia kaget, pemuda itu mengalahkan dewa penguasa sebelumnya dan juga menyatukan kembali alam kehancuran yang awalnya kacau. Bahkan sekarang alam kehancuran mengalami peningkatan yang luar biasa sejak pemuda itu menjadi kaisar, dan kabarnya juga ada seorang wanita yang disebut permaisuri yang tak kalah jenius dengan pemuda itu. Dalam kepemimpinannya juga telah berhasil membuat maju alam kehancuran. Bisa dibilang dua orang ini adalah jantung dari alam kehancuran dan selama jantung ini ada maka alam kehancuran akan terus hidup bahkan berkembang dengan cepat. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana. Dan panggil cucu laki-laki bodohku itu ke sini, ucap Lin Sang dengan senyum dingin. Saat Lin Fang mendengar itu dia tahu kalau anaknya Lin Guang akan berada dalam masalah, dia tahu kalau baik dirinya maupun anaknya sendiri akan diperlakukan sama. Beda dengan Lin Xin, pria tua di depannya ini bahkan akan rela melakukan apapun selama cucu perempuannya itu bahagia. Kakek, kamu keluar, ucap sosok indah yang bahagia melihat Lin Sang. Wanita itu langsung melompat dan memeluk Lin Sang dengan sangat bahagia, tentu melihat cucu perempuannya ini membuat Lin Sang yang tadi dingin menjadi lembut. Iya, kakek baru saja akan pergi menemuimu, ucap Lin Sang menghelus kepala Lin Xin. Sebenarnya baik Lin Fang dan Lin Sang memanjakan Lin Xin bukan tanpa alasan, itu karena dia pernah terpuruk setelah kehilangan pamannya yang sangat memanjakan dirinya. Bahkan setelah Lin Dong bereinkarnasi, Lin Xin terus saja diam dan tak berbicara kepada orang lain, dan agar membuat wanita ini kembali seperti ini membutuhkan banyak usaha dari keluarga mereka. Bab 734. Kesedihan Lin Xin. Melihat cucunya perempuannya ini hati Lin Sang kandang terasa sakit, bahkan Lin Fang juga sama. Andai dulu mereka tidak membiarkan Lin Dong bereinkarnasi mungkin keluarga mereka akan tetap lengkap.
Tapi mereka tahu kalau mereka mencegah Lindong maka hati Lindong akan kehilangan cahayanya juga, dan sayapnya pun akan hilang satu. Nah, kakek apa sudah bisa menerobos ke dunia dewa? Jika bisa aku ingin bertemu dengan paman, ucap Lin Xin dengan wajah penuh harap. Mendengar itu seketika wajah Lin Fang dan Lin Sang terdiam, wanita muda ini yang sudah hidup lama masih ingin bertemu dengan pamannya. Dan karena inilah keduanya kadang berusaha menghindari pertanyaan wanita muda di depan mereka ini. Tidak semudah itu, tapi kakek tahu seseorang yang mungkin dekat dengan paman pertamamu, ucap Lin Sang. Orang yang dekat dengan paman. Siapa? Tanya Lin Xin dengan wajah serius. Jika ada orang yang dekat dengan pamannya mungkin dia dapat bertemu paman pertamanya itu, maka dari itu Lin Xin ingin tahu siapa orangnya. Dia adalah kaisar kehancuran, ucap Lin Sang dengan tenang mengelus kepala cucu perempuannya itu. Oh, kalau begitu mari kita ke sana untuk bertanya langsung padanya, ucap Lin Xin. Tidak, jika kita langsung seperti itu maka akan meninggalkan kesan jelek kepadanya, ucap Lin Sang serius. Bahkan Lan Fang juga mengangguk setuju dengan perkataan ayahnya itu. Meskipun mereka belum yakin siapa Lin Tian tapi jika dia benar-benar terkait dengan Lin Dong maka akan buruk jika mereka memberi kesan jelek kepadanya. Apalagi jika ternyata Lin Tian adalah anak kandung Lin Dong bukankah itu sama saja membuat pemuda itu membenci mereka. Ayah, kakek kenapa tidak boleh? Dia hanya seorang dewa surgawi kecil, ucap Lin Xin sedikit tidak senang. Pada akhirnya Lin Fang memberi sedikit gambaran apa yang akan terjadi jika mereka langsung melakukan hal seperti itu kepada Lin Tian. Mendengar perkataan ayahnya Lin Xin terdiam, itu benar jika dia memberi kesan jelek terhadap Lin Tian maka mungkin saja Lin Tian yang kesal memberitahu pamannya dan membuat paman pertama marah pada dirinya. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Xin. Kakek ingin pergi ke sana dulu, setelah yakin kakek akan membawamu ke sana bagaimana? Tanya Lin Sang. Baiklah, aku setuju. Ucap Lin Xin akhirnya setuju. Dengan itu Lin Sang sudah berencana pergi setelah beberapa hari menemani cucunya ini, tapi dilihat dari wajah Lin Sang yang marah karena Lin Guang kabur saat tahu dia baru saja keluar dari pengasingan. Langsung amarahnya itu berubah ke arah Lin Fang yang bahkan tidak tahu akan hal itu, dan dia sadar kalau anaknya lebih cerdas dari dirinya bahkan bisa kabur dari cengkraman ayahnya. Selama 2 hari dia dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena marah, bahkan dia terpaksa untuk kabur karena tidak tahan selama 2 hari itu. Meninggalkan Lin Sang yang mengamuk karena keduanya kabur dengan sembunyi, melihat kakeknya mengamuk kadang Lin Xin terlihat tersenyum manis. Paman, aku merindukanmu, apakah kamu tidak merindukan Siner? Ucap Lin Xin melihat keluar dari jendela kamarnya memandang ibu kota yang besar di luar. Di alam kematian, apa semua siap? Tanya Dewa Kematian dengan serius. Iya Kaisar semua siap, ucap bawahan yang memberi dia ide untuk menyerang alam kehancuran. Bagus, dalam 2 hari lagi kita berangkat dan mulai menguasai alam kehancuran, ucap Dewa Kematian dengan senyum kejam di wajahnya. Jika dia berhasil kali ini maka alam lain tidak akan dapat meremehkan dirinya lagi dan dia akan mendapatkan seorang budak penguasa di bawah kakinya. Jadi hatinya sekarang cukup bahagia karena hal itu. Dan dia pun sudah bersiap dengan pasukan terkuatnya menyerang alam kehancuran. Terlihat bawahannya itu juga tersenyum ke arah Kaisar Kematian, dia tidak berharap kali ini Kaisar Kematian akan benar-benar mengirimkan pasukan terkuatnya ke alam kehancuran. Bahkan dia sendiri langsung ikut ke alam kehancuran untuk menyerang alam itu, hal ini sudah berada di luar pikirannya tapi tetap saja masih sesuai dengan rencana yang telah dia buat. Sesuai perintah Anda Kaisar. Ucap bawahannya itu langsung menghilang dari tempat Kaisar berdiri. Alam kehancuran, tunggu aku dan kupastikan alam itu akan jadi milikku, ucap Kaisar Kematian dengan senyum puas. Kaisar Kematian memandang ke arah ibu kota kehancuran dengan wajah puas. Dengan mendapatkan alam kehancuran kali ini dia mungkin bisa memenangkan hati para bangsawan yang masih setia kepada Dewa Kematian. Dan setelah itu dia bisa menghancurkan mereka secara perlahan lalu perlahan menggantikannya dengan orang-orang yang setia kepada dirinya. Daripada dia terus memelihara orang yang mungkin bisa saja berkhianat kepadanya lebih baik menghancurkan dan lalu membangun baru kekuatannya sendiri. Saat semua berhasil maka tidak ada lagi yang akan berani melawanku, ucap Kaisar Kematian dengan senyum jahat. Tapi anehnya saat itu dia juga melihat ke arah mana bawahannya itu menghilang. Bisa dibilang ada sesuatu yang sedang dia rencanakan dengan bawahannya itu. Ayah,
Aku salah, jangan pukuli aku lagi, ucap Lin Fang dengan wajah sedih. Iya kek, kenapa kamu suka sekali memukul wajah kami? Apa itu kebiasaanmu? Ucap Lin Duang dengan perasaan sedih. Setelah sehari berlarian mereka berdua berhasil ditangkap oleh Lin Sang, dan diseret dengan menyedihkan ke istana lalu dipukuli dengan keras oleh Lin Sang saat itu juga. Kalian tahu salah kalian apa? Ayo katakan padaku apa salah kalian? Ucap Lin Sang dengan kesal. Keduanya saling pandang, mereka tentu tidak tahu apa salah mereka, karena menurut mereka Lin Sang lah yang sering membuat mereka salah, karena itulah mereka berpikir mereka tidaklah salah. Lihatlah. Itu karena kalian bermain ke tempat yang seharusnya tidak kalian lakukan, katakan padaku di mana aku menangkap kalian. Ucap Lin Sang dengan marah. Itu bukankah tempat hiburan ayah? Bukankah ayah dulu juga sering ke sana? Ucap Lin Fang dengan agak polos. Plak, au, pantatku, ucap Lin Fang. Berani sekali lagi menjawab seperti itu, aku gantung kalian di depan aula istana, ucap Lin Sang dengan kesal. Keduanya pun diam saat mendengar betapa kesalnya Lin Sang terhadap mereka. Jelas kalau mereka mengatakan satu kalimat yang membuat dia kesal maka mereka berdua habis. Ingat, aku akan pergi ke alam kehancuran, ku harap kalian tidak membuat kacau alam elemen, ucap Lin Sang serius. Ayah tenang saja, aku tidak berani untuk membuat alam ini kacau, yakinlah, ucap Lin Fang dengan percaya diri. Bab 735. Kesedihan Lin Sang. Siapa yang akan percaya denganmu? Ucap Lin Sang dengan marah. Dulu juga begitu, dia meninggalkan alam elemen untuk 1 bulan bersama istrinya dan istri dari Lin Fang, tapi akhirnya orang ini hanya bermalas-malasan di saat mereka tidak ada. Bahkan dia memukul beberapa tetua di kerajaannya yang meminta beberapa saran, yang lebih parah cucu laki-lakinya yang bahkan suka membuat onar di setiap tempat hiburan. Bagaimana mungkin dia bisa percaya dengan kedua orang ini jika mereka selalu membuat masalah? Bahkan dia pun tidak pernah mengharapkan kalau anak laki-laki bungsu ini untuk menggantikan kakaknya. Dia hanya dapat menghela nafas berat karena dia pun tahu kalau Lin Fang tidak pernah ingin menjadi penguasa alam elemen. Jika bukan karena nasihat Lin Dong, mungkin dia sudah menghilang ke beberapa tempat di alam langit, bahkan mungkin dia tidak akan di sini seperti sekarang. Karena itulah dia tidak terlalu memarahi atau menghukum Lin Fang sampai sekarang. Ayah, biarkan aku yang mengawasi mereka, ucap suara wanita yang baru masuk ke dalam ruangan itu. Melihat wanita yang masuk, keduanya langsung merinding dan ketakutan, baru saja mereka akan bebas dari sarang singa tapi sekarang malah masuk ke dalam sarang harimau lagi. Oh, menantuku yang baik, apa kamu sudah kembali? Ucap Lin Sang sambil tersenyum. Maaf ayah tidak melihatmu saat keluar dari pengasingan beberapa hari lalu, ucap istri dari Lin Fang, Yuyun. Tidak masalah. Bagaimana keadaan orang tuamu? Tanya Lin Sang dengan lembut. Mereka baik-baik saja ayah, jika ingin pergi maka pergilah. Serahkan 2 orang bodoh ini padaku, ucap Yuyun dengan wajah marah. Baru saja dia kembali dan mendapatkan kabar kalau 2 orang ini sedang bersenang-senang di tempat hiburan, jadi dia sangat marah karena suami dan anaknya yang suka membuat dia malu ini. Istriku, kamu terlihat semakin cantik sekarang, ucap Lin Fang agak kaku. Yuyun tidak melihat lagi kedua orang itu, dia lalu berbicara tentang masalah alam kehancuran yang dia dengar juga dari keluarganya. Menurut informasi kalau kaisar baru ini memiliki cara kepemimpinan yang sangat hebat dan bisa dibilang dia juga dicintai oleh rakyatnya. Lalu dia mendengar kalau pemuda itu juga belum berusia 100 tahun tapi kekuatannya sudah sangat kuat dibandingkan pemuda di alam langit. Bagaimanapun usia segitu bisa dibilang masih kecil di alam langit, tapi dia sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi yang berarti hanya bisa dikatakan pemuda itu sangatlah jenius. Benar, dibandingkan Lin Dong dan juga Lin Fang anak ini memang jenius, ucap Lin Sang setuju. Kedua anaknya juga jenius, Lin Dong berhasil menjadi dewa penguasa saat dia baru berumur 10.000 tahun, lalu sedangkan Lin Fang baru berumur 30.000 tahun untuk mencapai alam dewa penguasa. Tapi pemuda ini, hal ini membuat Lin Sang semakin penasaran dengan pemuda itu, jadi dia memutuskan untuk besok berangkat ke alam kehancuran sekaligus ingin bertemu dengan istrinya juga. Setelah berbicara Lin Sang menyerahkan kedua orang itu kepada Yuyun dengan tenang, meskipun Yuyun adalah menantunya tapi kalau dalam hal memimpin menantu perempuannya ini bisa dibilang luar biasa daripada yang lain. Jadi karena itulah dia percaya dengan Yuyun. Benar saja setelah Lin Sang keluar jeritan kesedihan terdengar dari dalam ruangan itu.
Mendengar itu Lin Sang hanya dapat menggelengkan kepala, dia langsung menuju ke suatu puncak di sistana itu. Di atas puncak ada rumah yang tidak besar atau kecil, dan di halaman itu ada sebuah taman yang terlihat masih bagus dan dirawat dengan bagus. Dia membayangkan masa-masa dulu. Ayah kamu kesini lagi. Bukankah kamu sedang dalam pengasingan? Tanya seorang pemuda. Yang mana pemuda itu adalah Lindong. Lindong terlihat duduk sambil menikmati teh di meja itu. Lalu dua wanita cantik sedang menyirami tanaman di halaman yang tak bisa dibilang luas tersebut. Hahaha, aku kesini ingin melihat dua menantuku yang cantik, ucap Lin Sang dengan senyum bebas. Lindong hanya tersenyum lalu dia membantu Lin Sang untuk duduk, layaknya seperti seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Salam ayah mertua, ucap dua wanita itu dengan lembut, melihat dua menantunya yang cantik itu Lin Sang tersenyum puas. Ayah, kamu seharusnya tidak kesini, aku yang harusnya ke tempatmu, ucap Lindong dengan senyum. Tidak apa-apa ayah juga ingin menikmati tempat tinggalmu ini, ucap Lin Sang yang tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Bagi dia bisa melihat anak dan serta dua menantunya ini sudah cukup bagi dirinya bahkan ini sudah hal yang sangat membahagiakan bagi dia. Ayah tehnya, ucap wanita berambut biru yang mana dia adalah Ying Huan Huan. Terima kasih Huan, ucap Lin Sang kepada Ying Huan Huan atau Mu Huan Huan dulunya. Ying Huan Huan tersenyum lembut sambil mengangguk ke arah Lin Sang dengan manis. Oh iya, apa kabar ayahmu? Apa ibu mertuamu dan ayahmu bertengkar lagi? Tanya Lin Sang. Iya, seperti itulah keadaannya ayah, ucap Ying Huan Huan agak mendesah. Setiap ayah dan ibu mertuanya bertemu mereka pasti akan langsung perang mulut. Entah apa yang terjadi dia pun tidak tahu dan hanya dapat menghela nafas melihat tingkah laku keduanya. Hahaha, jangan terlalu difikirkan, ibu mertuamu dan ayahmu dulu adalah teman dan setauku. Ayahmu pernah membuat sahabat ibumu sedih karena itulah dia membenci ayahmu sampai sekarang, ucap Lin Sang yang agak tahu cerita dari kenapa keduanya selalu berselisih. Ying Huan Huan hanya tersenyum, tak berselang lama Ling Qingzu juga membawakan beberapa makanan yang dia buat ke sana. Dan di sana Lin Sang makan sambil tertawa puas bersama Lindong dan dua istrinya itu, kenangan waktu itu masih jelas di pikiran Lin Sang. Air mata pun jatuh membasahi wajahnya, dia berharap bisa melihat Lindong dan kedua menantunya lagi. Sesungguhnya di dalam hati Lin Sang dia tidak pernah membenci dua menantunya itu, malahan dia sangat menyayangi mereka berdua seperti anak dia sendiri. Hanya saja beberapa dari keluarganya menyalahkan Ying Huan Huan atas kepergian Lindong dari alam elemen. Karena hal itu dia kadang berusaha untuk mencoba mengubahnya tapi masih tetap tidak terlalu efektif. Aku harap kalian baik-baik saja, dan mungkin sekarang kalian sudah punya anak di sana. Aku sangat ingin melihat seperti apa cucuku itu, ucap Lin Sang dengan senyum sedih memandang ke rumah di depannya. Bab 736. Sosok putih dan sosok hitam, NS1. Boom, boom, kenapa kamu lagi? Ucap seorang pria dengan pakaian putih, memandang sosok hitam yang wajahnya tak terlihat itu. Sosok jubah hitam itu hanya diam dan sedikit tersenyum ke arah pria pakaian putih itu, dia langsung menarik pedang dan menyerang pria pakaian putih itu. Boom, boom, di suatu tempat pertarungan luar biasa terjadi di sana, kekuatan mereka berdua bahkan bisa dibilang lebih dari alam dewa penguasa biasa yang ditemui Lin Tian selama ini. Dan dari aura mereka kemungkinan hanya dewa penguasa seperti Dewi Bunga dan beberapa dewa-dewi lain yang dapat menyeimbanginya. Pada akhirnya melihat perlawanan dari pria berpakaian putih ini sosok hitam itu terlihat sangat marah dan kesal, sosok putih ini jelas sama kuat dengan dirinya. Kamu tak akan bisa mengalahkanku, ucap pria pakaian putih itu dengan serius. Dengan wajah penuh kemarahan sosok hitam itu terus mengayunkan pedangnya ke arah pria tersebut dengan cepat. Boom, boom. Hanya sebuah roh tapi kenapa begitu gigih? Ucap sosok hitam dengan sedikit kemarahan. Pria pakaian putih itu tersenyum, dia tidak menjawab perkataan sosok hitam tersebut dan saat mereka berhenti saling menyerang sosok hitam itu hanya menatap pria tersebut dengan sedikit kekesalan. Kamu tidak akan bisa membukanya, ucap pria dengan tenang. Hahaha, meskipun sudah ratusan juta tahun berlalu masih tetap tidak bisa membukanya, apakah kamu begitu keras kepala? Ucap sosok hitam tersebut. Pria itu menggelengkan kepalanya menatap wanita tersebut, bukan dia keras kepala tapi itu dikarenakan sosok di depannya ini tidak pantas untuk membuka pintu di depannya ini. Apakah ini perintah Kaisar Langit? Ucap sosok hitam itu dengan kesal. Dia,
Apakah kamu pikir dia pantas untuk membuka pintu ini? Ucap pria pakaian putih itu dengan sedikit mengejek. Mendengar itu wajah sosok hitam itu berubah sangat jelek. Dia memang pernah mendengar kalau dulu juga Kaisar Langit pernah menuju pintu putih di depannya tapi dia diusir oleh penjaga pintu itu. Kapan pintu ini akan dibuka? Tanya sosok itu dengan serius. Jawabanku masih sama, apabila sudah waktunya, ucap sosok putih itu dengan penuh senyum memandang sosok hitam itu. Mendengar itu sosok hitam terdiam, dia tidak bisa terus bertarung dengan roh penjaga ini jika tidak maka akan ada beberapa dewa penguasa yang kuat akan mengetahui keberadaannya. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ucap sosok hitam setelah memikirkan beberapa masalah yang akan terjadi jika dia terlalu lama di sini. Iya, aku hanya mengingatkanmu, kadang apa yang bukan milik kita tidak perlu untuk memaksakannya untuk menjadi milik kita sendiri. Lebih baik mencari jalan lain daripada bersikap sombong dan keras kepala karena hal itu hanya akan mendatangkan malapetaka untuk diri sendiri, ucap pria itu dengan tenang. Hahaha, aku tidak pernah takut kehilangan apapun. Termasuk ratusan juta tahun lalu pun aku tidak akan ragu apabila harus mengulanginya lagi, ucap sosok hitam tertawa terbahak-bahak. Apa kamu yakin? Apa kamu yakin tidak merasakan sedikit pun? Tanya pria itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sosok hitam terdiam sesaat setelah pria pakaian putih itu menanyakan hal tersebut. Melihat kebingungan sosok hitam itu pria pakaian putih tersenyum misterius. Dia adalah roh penjaga pintu putih ini dan tentu tahu tentang masa lalu sosok hitam di depannya daripada orang lain di alam langit. Aku tetap akan melakukannya, pasti. Ucap sosok hitam setelah menenangkan kembali pikirannya. Sosok hitam itu perlahan menghilang di telan kabut hitam, tapi pria pakaian putih bisa melihat bahwa di kata sosok hitam itu ada rasa ragu di hatinya setelah dia menanyakan hal seperti itu tadi. Meskipun kamu dewa yang kuat atau dewa lemah sekalipun tapi kamu tetap memiliki hati layaknya manusia biasa, bahkan seorang penjahat yang melakukan hal paling kejam pun bisa merasakan rasa bersalah meskipun itu sedikit apalagi kamu, ucap sosok putih dengan senyum di wajahnya. Perlahan sosok itu mulai transparan lalu hampir menghilang dari depan pintu putih itu, tidak ada rasa sedih di matanya memandang pintu putih di depannya itu. Tapi ada senyum yang tenang serta bahagia di matanya memandang pintu putih itu. Aku akan menunggumu di sini, dan aku ingin melihat seberapa yakin kamu untuk bisa terus maju dan mencapai tempat ini, ucap pria itu dengan senyum. Tak lama dia sedikit menggerakkan tangannya, dan sebuah portal aneh muncul di depan pintu itu. Anehnya portal itu terlihat persis dengan portal yang sama dengan apa yang diceritakan oleh Mujinger kepada Lintian. Mungkin jika Lintian dan yang lainnya melihat portal itu wajah mereka pasti akan kaget seketika. Portal yang sangat sulit ditemukan oleh dewa penguasa ternyata bisa dibuka dan dikendalikan oleh pria pakaian putih yang mulai transparan itu. Aku tidak yakin apakah kamu bisa lolos kali ini, tapi jika kamu bisa maka itulah pertanda kamu pantas maju ke tahap selanjutnya, ucap sosok putih itu. Lalu perlahan portal yang di langit bersama dengan dirinya pun menghilang bersamaan. Tak ada yang tahu pintu putih itu apa, dan siapa pria putih yang dikatakan sosok hitam sebagai penjaga pintu di sana. Serta bagaimana sosok putih itu bisa mengendalikan portal masuk alam rahasia yang selama ini ditunggu oleh orang-orang di alam langit. Perlahan pintu putih itu juga menghilang dari tempat pintu itu berada semula, seperti tidak ada yang terjadi suasana di sana pun sangat sepi seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Swiss, kenapa aku mencium bau pertempuran di sini? Ucap sosok yang datang dengan pakaian dan mata yang hitam. Dia adalah dewa kegelapan yang sadar akan pertarungan antara sosok putih dan hitam sebelumnya, karena itulah dia dengan cepat ke sini tapi sayangnya dia telah terlambat. Memandang di sekitarnya lagi dia terus mencoba menggunakan beberapa hukum kegelapan untuk mencari tahu apa yang terjadi tapi tetap masih gagal. Sungguh sangat merepotkan, ucap dewa kegelapan dengan wajah murung. Dia tidak dapat menemukan apapun kecuali sedikit bau pertempuran di sini. Dan bahkan Dewa Kegelapan juga tidak menemukan pintu putih yang sebelumnya ada di sana. Perlahan dia menghela nafas lalu memandang ke langit putih di atasnya, dia ingat sosok yang selalu datang dan mengajaknya minum bersama. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia dewa, tapi aku yakin orang yang dipilih saudaraku pasti tidak mengecewakan saudaraku itu, ucap Dewa Kegelapan. Aku harap anakku baik-baik saja di dunia dewa, dan dia bisa membantu penerus saudaraku itu dengan baik, ucap Dewa Kegelapan. Setelah memastikan beberapa saat dia pun pergi dari tempat itu dengan pikiran yang tidak pasti,
Tapi di tempat Dewa Kegelapan pergi, sosok putih muncul lalu tersenyum melihat Dewa Kegelapan itu. Tamat. Lanjut di season 2.